Ini adalah Zidna Ilma, istri saya. Jadi kalau kami berdua makan di restoran, kemudian kami bercanda berdua, kami bermesraan, gimana dosanya? Buat saya ini akan jadi pelajaran bagi siapa saja. Saya hanya berharap dia mau membuat tayangan dengan format yang lebih mendidik dan lebih menghibur bagi masyarakat. Tidak dengan membuat kabar seperti ini yang tidak jelas kebenarannya dan hanya membuat kita tertawa. Pak Robin, untung saya memberikan kesempatan untuk klarifikasi kepada Bu Rosa. Kalau tidak, coba bayangkan apa yang terjadi. Kalau Ustaz Samsul saya pecat dan ditayangkan di TV lain, citra edit TV ini akan hancur. Maafkan saya, Bos. Sekarang saya yang hancur. Kamu mau bertanggung jawab? Sekali lagi maafkan saya, Bos. Saya... Ya udah sekarang nggak usah banyak ngomong. Kita ke rumah Ilma sekarang. Maksud, Bos? Nggak usah banyak tanya. Ke rumah Ilma sekarang. Saya mau bikin perhitungan sama dia dan kamu harus bantuin aku. Bu, lihat Bu, ada Mas Samsul di TV, Bu. Ada kabar apa lagi, Dok? Mas mau di demo lagi? Bukan, Bu, ini bukan berita buruk. Ini justru berita gembira, Bu. Ya pemirsa, fitnah yang menimpa Ustadz Samsul mengingatkan kita kepada salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaannya yang akan membuat kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Selaras dengan ayat tersebut pemirsa, kami tim Edit TV telah melakukan penelusuran terhadap berita yang menimpa Ustadz Samsul. Dan berikut profilnya. Ustadz Samsul adalah seorang dai yang sangat sederhana, peduli terhadap sesama dan sangat menjaga kehormatannya pemirsa. Dan kami telah menghimpun kesaksian orang-orang yang sangat dekat dengan Ustadz Samsul. Berikut testimoninya. Pendapat Bapak mengenai Ustadz Samsul bagaimana, Pak? Ustadz Samsul itu sangat peduli pada kami, terutama pada orang-orang yang seperti kami ini yang lemah. Ustadz Samsul itu sangat jujur, tegas, dan lemah lembut. Ustadz Samsul itu di sini sangat dihormati dan dipercaya. Jadi para warga di sini dan saya sendiri tidak akan percaya dengan tuduhan yang melanggar hukum atau perbuatan keji. Jadi sangat disayangkan dengan tuduhan-tuduhan itu. Bagaimana menurut Anda tentang gosipnya Ustadz Samsul? Oh, ya tentang gosip itu ya. Saya sangat tidak setuju tentang gosip itu. Karena saya tahu betul kalau seorang Ustadz Samsul itu sangat menjaga pandangannya terhadap wanita. Dan beliau juga sangat menjaga harga dirinya. Jadi ya nggak mungkin gitu loh kalau seorang Ustadz Samsul sampai seperti itu terhadap wanita. Ya, jadi saya sangat tidak setuju kepada gosip itu. Ustadz Samsul itu sangat menjaga hubungannya dengan wanita lain. Bahkan untuk saya make up pun dia tidak mau. Dia hanya mau di make up sama laki-laki. Seandainya dia mau di make up sama wanita pun, ya paling dari keluarga dia. Istrinya kalau enggak ya adiknya. Jadi menurut saya gosip itu cuma bohong belaka deh, Mas. Oh, Mas, Ustadz Samsul tuh sini dikenal baik ya? Iya, betul. Marah saja dia tidak pernah, Mas, di sini. Jangankan untuk menyakiti orang, menyakiti hewan saja tidak pernah. Betul. Jadi saya rasa berita-berita itu semua bohong, Mas. Ada pihak yang sengaja menjatuhkan beliau. Iya, betul. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Pemirsa, berkaitan langsung dengan gosip sebelumnya, kami telah menghadirkan narasumber yang berkaitan langsung dengan gosip tersebut. Dia adalah Mbak Isti yang sebelumnya pernah memberikan kesaksian bahwa pernah digoda oleh Ustadz Samsul. Assalamualaikum Mbak Isti. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau minta maaf kepada Pak Samsul berserta keluarganya juga dan para pemirsa. Sebenarnya ini salah saya. Saya baru mengenal beliau dan beliau itu sangat care kepada saya dan orang lain. Saya benar-benar minta maaf atas kesalahan saya. Kesaksian yang saya berikan waktu itu semuanya tidak benar. Ustadz Samsul tidak menggoda saya dan menyelecehkan saya. Saya dipaksa untuk memberikan kesaksian buruk itu.
ada yang kerja lagi, nggak usah ada yang kerja. Ya matiin. Matiin! Nggak ada lagi yang syuting di sini, semuanya keluar! Tetap aja di rolling. Kamu ngapain sih ada di sini? Seharusnya aku nanya sama kamu ngapain di sini, ha? Sekarang juga kamu keluar dari sini. Ini kerjaan aku lagi kerja, ngerti nggak? Aku bilang kamu keluar dari sini sebelum aku yang seret kamu keluar. Aku mau keluar. Keluar dari sini. Keluar! Pak, maaf. Apa kita nggak bisa bicarakan baik-baik sampai acara selesai, Pak? Saya suaminya Resa, bukannya kamu suami Resa. Dan saya berhak melarang atau memberi izin dia pekerjaan apa yang dia lakuin. Sekarang juga kamu keluar dari sini sebelum aku seret kamu keluar. Kamu ngerti nggak? Ini kerjaan aku dan aku belum selesai. Kamu mau aku tambah marah sama kamu? Keluar! 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 Tinggalin tempat ini. Robin! Kamu nggak mau nurut sama suami kamu, ha? Ini yang diajarin sama Ustadz Gadungan itu, ha? Setiap hari kamu tambah liar dan nggak bisa diatur. Serah kamu mau ngomong apa ya, Robin. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan kamu terus-terusan menzolimi Ustadz Samsul. Aku tambah dulu! Pak Robin, jaga sikap Anda, Pak. Jangan semena-mena seperti ini, Pak. Semua ini bukan urusan kamu. Ini rumah tangga saya, bukan rumah tangga kamu. Anda menganiaya orang depan saya, itu urusan saya juga, Pak. Dia istri saya. Bukan istrinya Pak Ustadz Gadungan. Hah? Terserah saya mau melakukan apa. Tapi dia manusia, Pak. Dia manusia juga, Pak. Kalau Anda bilang dia istri Anda, harusnya Anda bisa menghargai, menghormati dia, memperlakukan dengan baik, tidak dengan semena-mena seperti ini, Pak Robin. Sekarang aku tanya sama kamu, ha? Sekarang jujur ya. Kenapa kamu itu selalu membela dia? Kenapa, ha? Kamu suka sama dia? Robin, kamu jangan nuduh yang sembarangan ya. Atau kamu suka sama dia? Pak Robin. Anda salah, Pak. Yang Anda katakan itu salah, Pak. Saya tidak melakukan apapun selain menghormati Mbak Resna ini sebagai muslimah dan rekan kerja saya. Dan saya, Pak, demi Allah tidak pernah menyentuh istri Anda. Masyarakat semua udah tahu apa yang kamu lakuin sama istri saya. Jadi nggak usah pura-pura. Nggak usah ada yang ditutup-tutupin. Nggak usah bohong sama saya. Pak Robin, semua masyarakat tahu bagaimana saya bersikap sama istri Anda, Pak. Karena memang saya tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar aturan agama. Tapi justru hari ini, Pak, seluruh masyarakat akan tahu seperti apa Anda memperlakukan istri Anda. Anda bisa lihat sekarang. Ngapain? Robin! Matiin! Mau saya pecat kamu. Semua ini cuma tadi waring, matiin! Ngapain sih, ha? Matiin! Pak Robin, tenang. Sabar, Pak. Maaf, Pak. Saya mohon Anda tenangkan diri Anda, Pak. Jangan emosi, Pak. Kita bisa bicara dalam baik-baik, Pak. Gak usah berlagak baik sama saya. Pak Robin, kita bicara baik-baik, Pak. Saya mohon, Pak. Kita bicara di dalam baik-baik, Pak. Ngapain saya ke dalam lagi, ha? Gak usah berlagak baik sama saya. Saya akan buat perhitungan sama kamu. Kamu camkan itu. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Allah wis buka kebenaran. Sing salah kelihatan salah, sing bener kelihatan bener. Jadi Ustadz Samsul tetap ngisi acara siraman rohani nang TV ya? Orang bakal diganti. Enggak ada diganti. Jo, bagaimana Jo? Bisa gagal masuk TV aku Jo. Piye iki Jo? Apakah Kiai berfirasat seperti itu? Firasat saya seperti itu Jo. Aduh Kiai, jangan berfirasat seperti itu. Kiai ini kan orang pilihan. Kalau berfirasat pasti kejadian. Jadi mulai sekarang Kiai berfirasat yang baik-baik saja ya. Saya orang pilihan Jo. Iya. Kalau begitu saya harus berfirasat yang baik-baik Jo. Ayo doa Jo.
Walbala wallaba walbala wallaba bala bala laba. Artinya Pak Kiai, Bala kita tolak, Jo. Laba kita ambil, Jo. Itu, Jo. Berkah. Bu Rosa, saya dan Zizi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Ibu sudah bersedia membantu saya untuk melakukan semua pembuktian ini, Bu. Ustadz, di sini peran saya cuma sedikit. Justru semua ini adalah ide brilian Ustadz. Dan Ustadz juga yang meminta untuk pembuktian ini. Saya jujur, saya benar-benar kagum. Mungkin kalau saya di posisi Ustadz, saya tidak mungkin punya ide sebrilian ini. Mudah-mudahan orang-orang sekarang paham bahwa kami berdua memang suami istri. Ini daftar apa? Saya mau orang-orang yang ada di daftar itu segera dieksekusi. Sama siapa sih maksudnya? Mereka dikeluarkan dari perusahaan EDTV secara tidak hormat. Mereka melakukan siaran live tentang Samsul tanpa perintah atasan. Pak Robin nggak bisa memecat seorang begitu aja. Di kantor ini ada prosedur yang harus dijalankan. Ada tahap-tahapannya untuk memecat seseorang, Pak. Surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, baru dijalankan. Nggak bisa sembarang memecat. Mereka harus dipecat, apapun caranya mereka itu harus dipecat. Karena pelanggarannya sudah berat, jadi nggak perlu apa yang namanya peringatan-peringatan itu. Semuanya itu yang ada di situ harus dipecat. Atau Pak Jeffrey mau, suatu saat Pak Jeffrey itu kecolongan lagi. Hah? Mereka melakukan pekerjaan tanpa perintah atasan dan mereka itu berkhianat pada perusahaan. Seperti gini, ibarat pasukan perang. Mereka membelot dan siap dihukum mati. Atau Pak Jeffrey itu mau dikhianatin terus sama orang-orang ini? Kalau mereka itu dikasih peluang, kesempatan, mereka akan mencari kesempatan lagi untuk berkhianat pada perusahaan ini. Baik, Pak. Saya akan pikirkan dulu, Pak. Pikirkan, laksanakan. Semua orang yang ada di daftar itu harus dieksekusi malam ini juga. Atau enggak? Jahanamu kholidun. Kiai kalau lagi senyum dalam tidur luar biasa. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kiai terkenal yang sangat kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai, tapi bukan Anda yang saya maksud. Apa? Pak Kiai boleh turun dari mimbar sekarang juga. Loh, kalau bukan saya siapa lagi toh? Oh, maaf Pak Kiai, tapi memang bukan Anda yang kami maksud. Maksud kami memanggil... Loh, saya ini lebih pantas mengisi acara ini daripada dia. Pak Security, tolong bantu Pak Kiai untuk turun dari mimbar. Maaf ya. Tunggu dulu. Saya ini Kiai internasional. Turun internasional. Pada Ustaz Cabul ini. Astagfirullahaladzim. Lepaskan. Saya Kiai internasional. Lebih pantas jadi pembawa acara. Pak Kiai bangun. Pak Kiai. Cepat. Udah ikut. Cepat. Masuk. Vira. Jangan masuk. Vira. Bang Riki. Vira. Ini Bang Riki, Vira. Vira. Wah, berhenti Bang. Berhenti Bang. Vira.
Vira! B 2889 TMO. Ustadz! 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 Kamu nih masuk rumah nggak ketuk pintu, nggak baca salam, Ricky. Oh, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Hah? Ustadz, tadi Ricky lihat Vira dimasukin ke mobil sama orang. Selain Vira, ada anak-anak yang lainnya Ustadz. Mereka dibawa pergi. Gimana dong nih Ustadz? Dimasukin mobil? Sama siapa? Ricky nggak tahu siapa orangnya. Tadi Ricky udah teriak-teriak manggil nama Vira. Tapi orang itu mendorong Vira masukin mobil. Apalagi yang kamu ingat, Ricky? Oh ya, Ricky tadi lihat nomor plat mobil yang dipakai sama orang itu. Berapa nomornya? B 2889 TMO. Ya Ustadz. Diam kamu. Tancap terus, tancap terus. Macan kumbang. Tersangka meluncur ke arah selatan dengan kijang B2889. Blokir ujung jalan. Kamu pilih mati ya? Sudah dikasih tembak peringatan, masih aja kabur. Bawa, Pak. Siap. Kenapa si Toying belum sampai? Hah? Nggak tahu, Bos. Padahal saya udah bel berkali-kali. Tapi nomornya nggak aktif. Tapi semua untuk pengiriman udah aman kan? Oh, semuanya siap, Bos. Tinggal nunggu barangnya Toying aja, Bos. Perhatian! Kalian sudah kami kepung. Kami hitung sampai 3 untuk menyerahkan diri. Kalau tidak, kami akan menerobos masuk. 1. Brengsek. Kenapa polisi bisa tahu tempat ini? 3. Saya nggak tahu, Bos. Kabur, Bos. Ayo, maju. Brengsek. Siapa yang bocorin ini semua ya? Tepat pukul 2 dini hari tadi, polisi berhasil menggerebek sindikat penjualan manusia. Disinyalir, tempat ini menjadi penyekapan bagi anak-anak yang akan dijual ke Thailand melalui Batam. Berikut laporan selengkapnya. Penggerebekan ini berhasil menyelamatkan 7 orang gadis dan belasan anak kecil yang disekap di dalam gudang itu. Diduga, pemimpin sindikat ini melarikan diri dan polisi masih mengejarnya. Untung gua gak ikut ketangkep. Kalau lo ketangkep, Lan, habis udah riwayat lo deh. Kelar. Penangkapan sindikat penjualan manusia ini berawal dari laporan Ustadz, pengisi acara rohani di sebuah televisi swasta, yaitu Samsul Hadi. Sudah beberapa hari, Ustadz Samsul mencari anak binaannya yang hilang, yaitu Vira. Vira berhasil diselamatkan dalam razia polisi. Samsul. Kenapa sih itu orang selalu ikut campur urusan orang lain? Ini orang sekarang emang lagi naik-naiknya. Cuma lo pegang lah omongan gue. Sebentar lagi kita pasti gampang ngejatuhin dia lagi. Dia pikir dia bisa tenang apa dengan apa yang dia udah lakuin sama gue? Lo lihat nanti. Gue bakal bikin sengsara tuh orang.
Saya minta pada Anda sebagai atasan pecat mereka. Memecat mereka, Pak? Memangnya mereka salah apa? Ya, mereka itu melakukan indisipliner. Apa semua ini adalah kemauannya Pak Robin? Iya, saya minta. Maaf tadi saya dengerinnya jauh. Saya menghendaki mereka semua dipecat karena mereka melakukan tindakan indisipliner. Tindakan indisipliner yang mana? Apa itu? Mereka syuting tanpa prosedur. Dan itu mereka lakukan syuting di lokasi Ustadz Samsul. Dalam hal ini mereka tidak bersalah. Ya salah gimana? Karena mereka hanya menjalankan instruksi. Instruksi dari? Saya. Kenapa Bu Rosa itu lancang sekali sih? Mereka itu anak buah saya dan seharusnya saya itu memberikan instruksi pada mereka, bukan Ibu Rosa. Pak Robin, apa Anda lupa? Saya ini atasan Anda. Jadi saya berhak memberikan instruksi pada Anda dan juga anak buah Anda. Iya, saya anak buahnya Bu Rosa. Mereka anak buah Bu Rosa, semua anak buah Bu Rosa. Cuma prosedur paling benar itu adalah Bu Rosa itu bilang instruksinya pada saya dan seharusnya setelah itu saya bilang instruksinya pada mereka. Itu yang paling benar. Ya, prosedurnya memang seperti itu. Tapi saat itu, saya tidak bisa melakukan semuanya karena saya berusaha untuk menyelamatkan aset EDTV. Aset apa? Anda berdua pasti tahu kalau Ustadz Samsul itu adalah aset yang sangat penting di EDTV. Dan beberapa minggu belakangan ini kondisi TV kita bermasalah. Mulai dari mengganti host, bahkan para pengiklan mulai satu persatu mencabut iklannya. Yang saya khawatirkan mereka nanti akan curiga kalau Ustadz Samsul akan mengundurkan diri sebagai narasumber. Gak usah terlalu ngada-ngada lah. Kita itu bukan dalam keadaan krisis atau tidak stabil, itu satu. Yang sekarang kita lakuin adalah sebaliknya, kita melakukan penyegaran format baru supaya penonton itu nggak jenuh. Bu Rosa itu nggak bisa bilang sama mereka, jelasin sama mereka. Pak Robin, saya tidak mungkin mengatakan seperti itu karena memang tidak seperti itu keadaannya. Dan Bapak harus tahu, para klien iklan kita juga tahu bagaimana kondisinya. Jadi tidak mungkin saya memberi alasan yang tidak masuk akal. Bisa-bisa kita akan menjadi bahan tertawaan mereka dan kita tidak dipercaya lagi sama mereka. Atas nama keadilan dan profesionalisme kerja, saya minta kita mengusut siapa orang yang sudah mendiskreditkan Ustadz Samsul dan harus membawanya ke meja hijau. Ya udah, saya setuju. Saya setuju. Karena emang disiplin kan harus ditegakkan dan ini kan berkaitan dengan anak buah saya, maka ini merupakan tanggung jawab saya. Maka dari itu saya mau membantu untuk mencari siapa di balik ulah ini. Cuma Bu Rosa jangan mangkai saya lagi. Pak Jeffrey setuju kan dengan saya? Ya, saya setuju. Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Selanjutnya, ucapan singkat dari Ustadz Syamsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hari ini saya dan sekeluarga mengadakan acara yang sederhana. Acara ini adalah acara yang kami buat karena rasa syukur yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menguji kami sekeluarga dengan fitnah yang berat.
Tapi Allah juga yang menyelamatkan kami. Akhirnya fitnah itu bisa kami hindari. Dan sudah selayaknya kami berterima kasih. Dan kami bersyukur atas semua perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami sekeluarga. Alhamdulillah. Ada sekitar 50 anak yatim berkumpul di sini. Masing-masing mendapatkan santunan dan bingkisan dari Ustadz Samsul. Sementara tidak ada satupun pejabat yang hadir di sini. Subhanallah, berbeda sekali dengan acara syukuran yang sering kita lihat, di mana ajang tersebut menjadi ajang pamer di depan pejabat dan para tamu undangan, sementara mengabaikan kaum fakir miskin di sekitar kita. Lihat, Jo. Yang begini kan membuktikan bahwa Samsul itu cuma pengen pamer. Iya kan, Jo? Bener, Kiai. Kalau bukan pamer, mosok acara kayak begitu aja dimasukkan TV. Kayak nggak ada acara yang bermutu aja. Nggak bermutu. Perkenankan Bella membacakan Aduh, Ceng Siti, kecilkan sedikit suaranya, mau pecah telinga kita. Ustadz Bella Aduh, Mak, saya juga pusing, budek dengerin ocehan kalian berdua. Ustadz Syamsul, jika aku besar nanti dan tiba saatnya nanti, aku ingin punya suami yang soleh dan baik hati, seperti Ustadz Syamsul Hadi, suami Ustazah Zinzi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dela, puisinya indah sekali. Hadirin sekalian, bersama dengan ini saya dan keluarga ingin mengumumkan bahwa dalam waktu dekat ini kami berencana akan membangun sebuah pesantren untuk kaum duafa dan anak yatim yang insya Allah akan kami bangun dekat dengan rumah kami. Untuk itu maka kami mohon dukungan, kami mohon doa restu dari semua hadirin sekalian. Semoga rencana ini bisa terlaksana dengan baik dan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Jo, mau mendirikan pesantren, Jo. Mau mendirikan pesantren, wong ilmunya masih cekak, masih segitu itu loh, Jo. Ilmu fikih dan tasawuf saja dia belum ngerti. Apa ya dak ditertawakan sama kambing dan ayam, Jo? Aduh! Bisa keluar nggak dari warung saya? Bisa keluar nggak dari warung saya? Budek saya dengerin caci maki kalian dari tadi. Sampean itu ada apa? Perlu apa datang ke sini? Saya teh mau ngantar roti. Roti opo? Iya roti teh spesial buat Kiai Sodrun Palupil. Falafel. Palupil. Mangga. Selamat menikmati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Monggo. Lumayan. Roti. Jo. Ini penghinaan, Jo. Penghinaan. Mereka mau meremehkan kita dengan roti ini, Jo. Iya. Mereka harus kita kasih pelajaran, Jo. Betul, Pak Kiai. Setuju saya. Saya sudah punya ide, Jo. Saya sudah menemukan dalil-dalilnya yang membuat Samsul itu tidak akan berkutik. Dalilnya apa, Pak Kiai? Sudah, Jo. Jangan tanya, Jo. Ayo berangkat. Ayo. Tutup pintunya, Jo. Siapa di antara kalian yang namanya Samsul? Saya Samsul, Pak. Samsul, kamu itu bagaimana, toh? Mengaku ustadz tapi melakukan bid'ah besar. Yang Bapak maksud ini apa? Kiai. Oh, Kiai. Maksud Pak Kiai apa? Ini Samsul.
Kalau ilmu masih cekak, Bu, ya, jangan kamu warawiri melakukan ceramah. Saya kasih tahu ya, kamu ini sebetulnya sudah melakukan bid'ah besar. Membagi-bagikan roti kepada masyarakat. Itu cara londo, cara wong kafir. Itu bid'ah, Samsul. Karena dikatakan di dalam hadis, meniru-niru kelakuan wong kafir itu haram. Haram. Sesungguhnya orang yang meniru gaya seseorang itu adalah haram. Ini apa lagi? Ini apa lagi nirvana? Entang entrung entang entrung entang entrung. Entang entrung entang entrung entang entrung. Ini haram, Samsul. Melakukan musik di dalam masjid itu haram. Masa kamu tidak pernah membaca hadisnya? Kenapa kamu diam? Hah? Mengaku kalah? Kalau mengaku kalah, mbok ngaku. Tidak perlu malu. Bila perlu belajar sama saya. Kiai kondang, kiai internasional. Saya diam karena saya menunggu Pak Kiai selesai bicara. Kalau Pak Kiai sudah selesai bicara, giliran saya sekarang, Pak. Jadi begini Pak Kiai, alasan saya... Tunggu, Ustadz nggak perlu ngejawab. Biarkan yang ngejawab nih. Kon kowe sapa? Guru rebana tak guru rebana tak? Kon kowe sapa? Hah? Guru kamu saja tidak bisa menjawab. Kok kamu mau menjawab? Hah? Sapa? Boleh aneh pinjam kacamatanya sebentar? Oh, kamu kagum ya? Amerika. Dakrai, bisa gelap, bisa terang. Made in Amerika. Amerika. Pak Sodron, ente ini gimana sih? Tadi ente bilang katanya kagak boleh meniru orang bule atau orang kafir. Kacamata ini buatan orang bule. Hah? Zaman Nabi dulu kagak ada kacamata seperti ini. Ini kayak dia. Ah, sudahlah. Ente memang orang agak bisa dipercaya. Hal yang salah atau keliru, mau dibungkus pakai dalil apapun, ya tetap keliru. Sebaiknya sekarang jangan ganggu anak yatim yang sedang bergembira. Pak Sodrun dan Pak Ngarjo silakan meninggalkan tempat ini. Ayo silakan. Maaf, Ustadz Sodrun. Kiai Sodrun. Oh iya, maaf Pak Sodrun. Itu baru Pak Yaya yang menjelaskannya. Pak Yaya ini supirnya Ustadz Samsul. Pak Sodrun, situ harus tahu ya. Ustadz Samsul ini dulunya pernah mondok di pesantren Al-Furqon, Kediri, Jawa Timur. Kitab kuning itu sudah makanannya sehari-hari. Sudahlah, sebaiknya Pak Sodrun tidak usah neko-neko. Balik. Iya. Jangan sampai gagal. Ya. Maaf Pak Robin, ada titipan surat. Ya, terima kasih. Minta cerai sama aku. Tunggu sampai urusan aku sama Samsul selesai. Aku habisi kamu. Ya Pak Dodi, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Rosa, hari ini Resna melaporkan kasus penamparan Robin ke polisi untuk memperkuat gugatan perceraiannya, Bu. Bukti yang diserahkan ke polisi baru berupa pisum di bibir dan bekas tamparan di bibir Resna. Namun bukti itu belum spesifik. Dan Robin pasti bisa berkelit. Bu, Resna memerlukan rekaman kemarin sebagai bukti kuat untuk menggugat Robin, Bu.
Menurut saya rekaman itu masih belum bisa untuk menjerat Robin. Loh, kenapa begitu, Bu? Bukankah itu bukti kuat kalau Robin telah melakukan penganiayaan terhadap Resna? Iya Pak, tapi setelah saya lihat berkali-kali gambarnya kurang jelas. Di sini bahkan di saat Robin menampar Resna, itu sama sekali tidak terlihat. Gambarnya tidak fokus dan juga kameranya goyang. Saya takutnya kalau kita melaporkan hal ini sama sekali tidak akan bisa membantu kita. Justru kita akan terkena masalah. Waduh. Terus gimana, Bu? Kasihan Resna, Bu. Dia terkantung-kantung seperti ini, Bu. Saran saya sebaiknya begini, Pak. Untuk sementara ini lebih baik Mbak Resna mencabut laporan tersebut. Karena saya takutnya nanti Robin akan menuntut balik kita. Karena bukti itu sama sekali tidak kuat. Dan saya yakin Robin pasti akan memiliki alibi-alibi untuk membalikan fakta. Baik, Bu. Kalau begitu saya akan sarankan ke Resna, Bu. Terima kasih atas bantuan, Bu Rosa. Iya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi video itu nggak bisa Resna gunakan sebagai bukti, Pak, untuk memenjarakan Robin. Nggak bisa, Resna. Menurut Bu Rosa, bahkan pada saat Robin menamparkan, tidak tertangkap kamera dengan jelas. Gambarnya goyang dan tidak fokus. Aku harus kayak gimana, Pak? Papa kira saran Bu Rosa itu benar. Sebaiknya kamu cabut gugatan kamu sambil menunggu waktu yang tepat dan mengumpulkan bukti-bukti, Resna. Bagaimanapun juga, menghadapi Robin harus kita perhitungkan dengan cermat. Jangan sampai dia berbalik dan menuduh kamu telah mencemarkan nama baiknya. Resna nggak bisa, Pak. Resna harus tetap menggugat cerai Robin. Aku udah nggak tahan, Pak, sama Robin. Aku nggak tahan ngeliat dia ngezolimin orang lain. Aku nggak bisa, Pak. Dan aku nggak bisa hidup dengan orang yang sejahat itu. Aku nggak bisa. Bapak tolongin Resna dong. Kamu harus ingat diri kamu sendiri. Jangan sampai tuduhan ini berbalik ke arah kamu. Rencana kamu jadi berantakan. Bukan perceraian kamu dapat. Malah kamu akan mendekam di penjara. Papa tidak mau kamu menderita lagi. Papa tidak mau. Aku nggak akan mencabut gugatan cerai aku sama Robin. Aku harus cerai sama Robin secepatnya, Pak. Harus. Kenapa di sini aja, Papa nggak usah keluar. Biar aku aja nemuin Robin.